Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi secara virtual untuk mengikuti salah satu mata kuliah wajib ya untuk program studi matematik. Mata kuliahnya kali ini adalah persamaan diferensial biasa. Nah, persamaan diferensial biasa ini sebetulnya adalah materi lanjutan dari kalkulus peubah banyak ya. Jadi kalau di kalkulus 1 kalian belajar basic terkait matematik dasar ya, lebih ke integral, turunan, kemudian limit, kemudian fungsi kontinu seperti itu, menggambar grafik canggih. Kalau di kalkulus peubah banyak, kalau di kalkulus 1 dan 2 hanya 1 atau sampai 2 variabel, kalkulus peubah banyak bertingkat naik ke variabelnya lebih dari 1, jadi fungsi dengan lebih dari 1 variabel, jadi variabelnya bisa 2 atau lebih gitu ya, sehingga nanti terkaitnya adalah dengan integralnya integral lipat, bisa lipat 1, bisa lipat 2, tergantung banyak variabel bebasnya. Sekarang di persamaan diferensial biasa kita akan menggunakan informasi-informasi yang sudah kita tahu di kalkulus dan juga di kalkulus 1, 2 ya, dan kalkulus peubah banyak. Nah, kalau di kalkulus 2 mungkin sudah ada yang pernah mendengar atau pernah diceritakan gitu ya oleh dosen pengampu di kalkulus terkait dengan persamaan diferensial. Jadi kalau diferensial itu sebetulnya kita tahu dia sebagai operator ya, operator D gitu ya. Jadi kalau saya punya dy per dx artinya saya turunkan fungsi y terhadap x gitu. Kalau saya punya yx-nya adalah x kuadrat min 1, maka saya bisa turunkan y ini terhadap x, turunan pertamanya sebagai 2x min 1. Nah, operator D yang ada di sini, ini sebetulnya adalah operator diferensial gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan lagi, sebetulnya ini akan ekuivalen dengan delta y dan delta x gitu. Atau kita bisa dapatkan bahwa 2x itu ekuivalen dengan delta y per delta x. Nah, delta y per delta x ini sebetulnya kalau kita cari untuk step size atau delta yang cukup kecil, maka dia bisa didekati dengan menggunakan turunan atau operator diferensial gitu ya. Ya mirip lah, ini delta dan ini diferensial. Oke, jadi kalau persamaan diferensial itu apa? Nah, kalau ini kan ini persamaan fungsi biasa ya. Kalau persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat operator diferensial. Jadi nanti selama 1 semester ke depan di kelas persamaan diferensial biasa, kalian akan melihat bentuk dari persamaan diferensial ya. Jadi persamaannya bukan persamaan biasa tapi persamaan diferensial di mana memuat operator diferensial. Bisa jadi bentuknya adalah dy min x dx gitu ya, sama dengan 0. Kalau dari persamaan ini saya bisa dapat dy min 2x dx sama dengan 0 gitu ya, yang ekuivalen dengan dy per dx sama dengan 2x. Jadi nanti harus ada operator diferensial di persamaan yang akan kita selesaikan. Tujuannya apa sih Bu? Setelah kita tahu persamaan diferensial ini kita mau ngapain? Jadi kalau di kalkulus kalian tahu fungsinya dan dicari turunannya, kalau di persamaan diferensial yang kalian tahu adalah turunannya. Dan kalian diminta untuk mencari fungsinya apa. Coba tolong carikan fungsinya apa jika turunannya seperti ini. Contohnya seperti yang saya tuliskan di sini, saya balik ya. Misalkan saya tahunya adalah dy per dx sama dengan 2x. Maka y-nya seperti apa ya? Berarti ini sebetulnya cukup mudah ya. Tinggal kita integralkan dua ruas kiri dan kanan terhadap dx. Maka saya akan dapat yx-nya adalah x kuadrat min c plus minus c gitu ya. Jadi min satunya jadi berubah jadi konstanta sembarang. Ya. Nah, jadi untuk satu fungsi dia bisa punya lebih dari satu ya persamaan diferensial, dan satu persamaan diferensial itu bisa punya lebih dari satu solusinya. Ya, kita sebut fungsi yang memenuhi persamaan diferensial adalah sebagai solusi, gitu ya. Loh, ini kan tadi maunya x kuadrat plus 1, Bu. Kenapa jadi c? Nah, jadi menariknya di sini. Untuk satu persamaan diferensial ini, kita bisa dapatkan solusinya ada tak hingga banyak, tetapi tak hingga banyak solusi itu
memiliki pola yang sama atau memiliki ciri yang sama gitu ya, karakter yang sama. Sehingga menarik ya untuk dikaji. Karakternya berarti seperti apa? Aturan fungsinya seperti apa? Untuk persamaan diferensial dy min 2x dx yang ekivalen dengan dy per dx sama dengan 2x, saya bisa dapatkan yx-nya ketika saya integralkan 2x terhadap x, maka saya dapat x kuadrat plus c gitu ya. Dimana c-nya sebarang bilangan real, nggak harus 1, nggak harus sesuai yang tadi kita tuliskan. Artinya karakter aturannya yang memenuhi persamaan diferensial ini adalah y sama dengan x kuadrat plus c. Jelas ya sampai sini. Jadi ada tak hingga solusi tetapi memiliki karakter yang sama. Nah, oke. Mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya ya, untuk lebih jelas lagi. Oke, jadi persamaan diferensial itu apa? Adalah persamaan yang memuat operator diferensial tentunya. Jadi ketika persamaannya seperti yang saya tuliskan di awal tadi, yang hanya begini, yx sama dengan x kuadrat plus c. Nah, maka ini bukan persamaan diferensial. Kenapa bukan persamaan diferensial? Karena dia tidak memuat operator diferensial, gitu ya. Tetapi kalau saya tuliskan y aksen sama dengan x kuadrat plus c, nah ini karena ada y aksen, di mana y aksen adalah dy per dx, maka persamaan ini adalah persamaan diferensial, gitu ya. Oke, next ke slide selanjutnya. Nah, jadi di sini ada definisi secara pasti ya, definisi yang lebih formal terkait dengan persamaan diferensial. Di mana persamaan diferensial itu adalah persamaan yang melibatkan suatu fungsi yang dicari dan turunannya. Jadi kita punya fungsi yang mau kita cari, yang kita sebut solusi tadi, dan persamaannya harus memuat turunannya. Kenapa harus ada turunannya? Karena kalau punya turunan pasti dia ada operator diferensial yang muncul di situ, gitu ya. Nah, contohnya persamaan diferensial adalah ini saya tuliskan ada 5 persamaan diferensial. Yang ini y aksen sama dengan 5x plus 3 gitu ya. Kenapa ini disebut persamaan diferensial? Karena memuat operator diferensial atau dy per dx ini. Begitu juga persamaan yang kedua, persamaan ketiga, keempat, dan kelima itu semua memuat operator diferensial. Itu persamaan yang kelima kok nggak D ya? Itu salah ketik atau memang begitu gitu ya? Nah, jadi kalian bisa lihat yang di sini. Ini saya tidak memakai operator D, tetapi saya memakai operator do ya. Jadi kalau ini bacanya D, yang ini bacanya do. Nah, operator do itu digunakan untuk menotasikan turunan parsial gitu. Jadi kalau pakai operatornya D, saya sudah yakin, saya jamin bahwa fungsi y hanyalah fungsi satu peubah terhadap x. Kalau saya pakai operator do, saya tahu bahwa y ini bukan hanya fungsi satu variabel, tetapi y itu fungsi dari lebih satu variabel. Dan variabel bebas yang muncul di sini adalah t dan x gitu ya. Sehingga di sini saya tahu bahwa fungsi yang mau saya cari adalah fungsi y, di mana fungsi y itu bergantung terhadap variabel bebas x dan t. Boleh dibalik ya, y, t, x juga nggak masalah. Ya, harusnya sudah pernah tahu ya operator do ini di kalkulus poba banyak. Nah, itu tadi kenapa sempat saya singgung di awal bahwa mata kuliah kalkulus poba banyak itu menjadi salah satu prasyarat untuk bisa mengikuti mata kuliah persamaan diferensial biasa ini gitu ya. Kalau belum ambil kalkulus poba banyak jadi nggak ngerti gitu ya. Oh gitu ya, jadi do itu turunan parsial. Nah, bisa jadi nggak ngerti gitu. Kalau kalian sudah ngambil kalkulus poba banyak jadi lebih, oh ya saya ingat, walaupun lupa bisa diingat lagi gitu ya. Oke. Nah, jadi ini semua adalah persamaan diferensial. Nah, Anda bisa coba untuk menentukan variabel bebas dan variabel tak bebas atau variabel yang mau kita cari ya, fungsi yang mau kita cari dari kelima persamaan diferensial tersebut. Nah, untuk persamaan yang pertama, kita tahu variabel bebasnya adalah x, yang kita cari adalah fungsi y sebagai fungsi dari x, gitu ya. Persamaan diferensial kedua adalah yang mau kita cari adalah fungsi y yang bergantung terhadap x juga, ya.
Persamaan ketiga juga masih sama, ini fungsi Y yang bergantung terhadap X. Persamaan keempat juga masih sama, fungsi Y yang bergantung terhadap X. Persamaan kelima ini berbeda, fungsi Y bergantung terhadap X dan T. Ya, jadi operator yang digunakan, operator turunan yang digunakan, pakai diferensial D atau pakai diferensial Do, itu akan menjadi penanda ya, apakah persamaan tersebut termasuk ke dalam persamaan diferensial biasa atau masuk ke dalam persamaan diferensial parsial. Nah, apa itu Bu persamaan diferensial biasa dan parsial? Bukan kita hanya belajar persamaan diferensial biasa di sini. Oke, nanti saya jelaskan setelah di slide berikutnya ya, jadi biar lebih terbayang. Oke, jadi persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial di mana fungsi yang dicari hanya bergantung pada satu variabel bebas. Ya, jadi dari contoh sebelumnya, yang bergantung terhadap satu variabel bebas adalah persamaan 1, 2, 3, dan 4. Artinya persamaan diferensial 1 sampai 4 adalah persamaan diferensial biasa karena fungsi Y bergantung terhadap variabel bebas X. Persamaan diferensial parsial adalah persamaan diferensial di mana fungsi yang dicari bergantung pada 2 atau lebih variabel bebas. Jadi minimal 2, boleh lebih dari 2. Jadi minimal 2 ya, kalau 1 enggak kita sebut PDP. Contohnya adalah contoh di persamaan diferensial yang kelima. Ini adalah persamaan diferensial parsial. Kenapa? Karena Y-nya bergantung terhadap 2 variabel bebas. Bu, kalau Y-nya bergantung terhadap 3 variabel bebas, X, T, R atau XR theta, ya itu tetap persamaan diferensial parsial. Jadi kalau persamaan diferensial parsial itu variabel bebasnya 2 atau lebih, gitu ya. Kemudian ada namanya order. Order adalah order dari turunan tertinggi yang muncul di persamaan diferensial yang kita lihat gitu ya. Jadi order itu turunannya paling tinggi turunan keberapa gitu. Apakah turunan pertama, apakah turunan kedua, atau turunan kelima, atau turunan ke N gitu ya. Kalau yang muncul sampai turunan ke N, maka order PD-nya adalah order N gitu. Kalau yang muncul adalah turunan kedua, maka yang paling tinggi ya, turunannya turunan kedua, ada turunan pertama, ada turunan kedua, maka kita sebut dia persamaan diferensial order 2. Ya. Nah, ini istilah yang penting ya, kalau kita tidak tahu, tidak bisa membedakan mana persamaan diferensial biasa, mana persamaan diferensial parsial, itu jadi hal yang susah untuk mengerjakan selanjutnya ya, karena metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dan metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial itu berbeda. Ya, jadi itu kenapa persamaan diferensial biasa itu mata kuliahnya di PDB, sedangkan untuk metode menyelesaikan persamaan diferensial parsial itu di PDP. Ya, harus banget ya Bu menyelesaikan persamaan diferensial. Jawabannya iya. Kenapa? Karena banyak hal, banyak fenomena yang kita bisa modelkan bentuknya berupa persamaan diferensial. Seperti kita tahu kalau kita lihat di kehidupan gitu ya, di fenomena atau di real world-nya, di dunia nyatanya ya, itu kita bisa menghitung perubahan. Ya, seperti saya bilang di awal, diferensial itu berkaitan dengan DY itu sebetulnya bisa kita kaitkan dengan bukan delta X, jadi delta Y ini ya. Nah, delta Y sendiri itu kan perubahan ya, perubahan yang terjadi. Nah, seringkali di kehidupan nyata itu yang bisa kita hitung itu perubahannya, bukan nilai realnya ya. Yang seperti sekarang kita lihat kasus COVID yang kita hitung kenaikan tiap hari berapa, artinya deltanya dari kemarin yang sakit berapa, sekarang yang sakit jadi berapa, berarti ada kenaikan berapa gitu ya. Kemudian umur, nah kita bisa lihat perubahan umurnya berapa. Jadi dari 2000 ke 2005 berarti nambah deltanya adalah 5 tahun gitu ya. Bisa jadi di 2005 dia umurnya 16 tahun, bisa jadi dia umurnya 5 tahun, berarti ketika nambah 5 tahun jadi berapa. Nah, kita bisa hitung delta ini banyak sekali. Jadi banyak hal di fenomena real di dunia nyata yang kita bisa hitung itu hanya deltanya gitu. Seperti pegas yang paling sering dijadikan contoh sederhana modeling. Pegas itu begini ya. Nah, begitu. Pegas saya agak jelek ya. Jadi saya pakai ini saja. Jadi misalkan saya punya pegas begini gitu ya. Ini seperti pir gitu, anggap saja shock breaker yang di sepeda motor gitu ya.
Sebelum kita ke model shock breaker sepeda motor, kita lihat dulu perenggangan pegas itu kan punya gaya elastisitas. Berarti kalau dikasih beban di sini, nanti si pegas ini molornya jadi sepanjang apa? Artinya ada perubahan panjang di pegas itu. Nah, ini salah satu hal yang kita bisa modelkan. Jadi banyak hal di dunia ini yang kita hanya bisa lihat perubahannya, tetapi kita bisa tidak tahu nilai awalnya berapa. Kita hanya tahu perubahannya. Kita bisa lihat bahwa gunung ini makin lama makin terkikis gitu ya, katakan gunung kapur, diambil kapurnya makin lama makin berkurang kapurnya, kita nggak tahu mulai ngambilnya kapan gitu, tapi sekarang tuh sudah tinggal sedikit. Kalau setiap hari diambil segitu, setruk gitu katakan, setruk, maka ini kita bisa mundur ke belakang, kita bisa tahu awalnya diambil pertama kali kapan gitu ya, hanya dengan bermodalkan setiap hari diambil berapa truk sih gitu ya. Nah, jadi itu kenapa pentingnya kita belajar persamaan diferensial. Nah, kita di sini bukan belajar bagaimana memodelkannya ya, tetapi kita belajar menyelesaikan persamaan diferensialnya. Jadi kita anggap sudah tahu, sudah diberikan given gitu ya, persamaan diferensialnya given, kemudian Anda diminta untuk mencari solusinya gitu. Jadi semakin kaya metode yang Anda tahu terkait menyelesaikan persamaan diferensial biasa, diharapkan jadi ketika ketemu model atau ketemu fenomena yang ternyata ketika dimodelkan formulanya berbentuk persamaan diferensial, maka kita bisa menyelesaikan secara eksak gitu. Harapannya begitu. Jadi pendekatannya eksak ya untuk persamaan diferensial biasa ini, bukan numerik, beda dengan analisis numerik. Itu ya. Oke, tentukan jenis persamaan diferensial dan order persamaan diferensial yang ada di slide 11. Jadi Anda bisa coba untuk mencari ordernya order berapa gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau yang pertama ordernya adalah order 1. Kenapa order 1? Karena turunannya turunan pertama yang muncul. Untuk persamaan diferensial biasa di yang kedua, ini yang muncul adalah turunan pertama dan turunan kedua ya. Berarti yang paling tinggi 1 sama 2 berapa? Ya 2. Berarti ordernya adalah order 2. Kemudian persamaan yang ketiga muncul sampai turunan ketiga, maka ini adalah order 3. Kemudian yang persamaan keempat, nah ini ada turunan pertama dan turunan kedua. Hati-hati dengan derajat. Yang kita lihat sebagai order adalah turunannya yang muncul, bukan pangkat dari turunannya. Jelas ya? Jadi kita hanya lihat ini turunan pertama, turunan kedua. Saya tidak mempedulikan pangkatnya dulu untuk melihat ordernya. Untuk ini kita lihat dia sebagai order 2. Kenapa order 2? Karena yang muncul adalah turunan kedua, gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah persamaan diferensial parsial. Nah, karena munculnya turunan kedua, maka ini juga persamaan diferensial parsial order 2 gitu. Nah, kalau order 2-nya untuk PDB hanya ada satu kemungkinan gitu ya, bentuknya D kuadrat per dx kuadrat, sedangkan kalau persamaan diferensial parsial turunan atau kita bilang dia order 2, ada dua kemungkinan. Turunan kedua terhadap variabel X atau turunan kedua terhadap variabel T, atau kedua-duanya, karena atau ya, jadi boleh dua-duanya, turunan kedua terhadap X dan turunan kedua terhadap T gitu ya. Oke, jadi masih cukup sederhana ya. Nah, kita masuk ke materi video selanjutnya ya. Saya potong saja biar lebih mudah untuk mengikuti video pembelajarannya. Jadi untuk video pembelajaran berikutnya saya jelaskan terkait persamaan diferensial biasa itu seperti apa dan bentuk umumnya jadi seperti apa.